Jenderal TNI Luhut Binsar Panjaitan adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Kabinet Kerja pada Juli tahun 2016, dan dipilih kembali pada masa Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin periode 2019 sampai 2024 sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sejak tanggal 31 Desember tahun 2014 hingga tanggal 2 September tahun 2015. Pada tanggal 12 Agustus tahun 2015, ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tejo Edi Purdiatno. Dalam perombakan Kabinet Kerja Jilid 2 pada tanggal 27 Juli tahun 2016, ia diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli. Pada tanggal 15 Agustus tahun 2016, Presiden Joko Widodo mengambil langkah terkait polemik kepemilikan paspor Amerika Serikat oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Archandra Tahar, sehingga Presiden memberhentikan Archandra secara terhormat dari Menteri ESDM dan menunjuk Luhut yang juga menjadi Menko Maritim untuk menjadi pejabat sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sebelum masuk dalam Kabinet Kerja, Luhut pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan tahun 2000 sampai 2001, saat Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden RI tahun 1999 sampai 2001. Sebelum menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan, ia menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura. Luhut merupakan anak pertama dari 5 bersaudara pasangan Bonar Panjaitan dan Siti Frida Naiborhu. Ia menikah dengan Devi Simatupang dan memiliki 4 anak, yaitu Paulina, David, Paulus dan Kerry Panjaitan. Luhut menyelesaikan pendidikan SMA di SMAK 1 Penabur Bandung. Semasa SMA, ia menjadi salah satu pendiri Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia yang menghimpun pelajar dan mahasiswa untuk menentang Orde Lama dan PKI. Pada tahun 1967, Luhut masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bagian darat dan 3 tahun kemudian meraih predikat sebagai lulusan terbaik pada tahun 1970, sehingga mendapatkan penghargaan Adi Makayasa. Karir militernya banyak dihabiskan di Kopasanda TNI AD. Di kalangan militer dikenal sebagai Komandan Pertama Detasemen 81. Berbagai medan tempur dan jabatan penting telah disandangnya. Komandan Grup 3 Kopasanda, Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri, hingga Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat. Ketika menjadi perwira menengah, pengalamannya berlatih di unit-unit pasukan khusus terbaik dunia memberinya bekal untuk mendirikan sekaligus menjadi Komandan Pertama Detasemen 81 Kesatuan Baret Merah Kopassus, yang menjadi salah satu pasukan khusus penanggulangan terorisme terbaik di dunia. Pada tahun 1999, Presiden B.J. Habibie mengangkatnya menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Singapura pada awal era reformasi. Kepiawaian Luhut dalam diplomasi dianggap mampu mengatasi hubungan kedua negara yang sempat terganggu dan kurang selarasnya komunikasi antar pemimpin negara sepeninggal Presiden Soeharto. Dalam 3 bulan pertama masa jabatannya, ia mampu memulihkan hubungan kedua negara ke tingkatan semula. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Luhut ditarik dari Singapura sebelum masa baktinya berakhir. Gus Dur mempercayakannya sebagai Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia. Presiden pada era pemerintahan selanjutnya pun bermaksud untuk mempercayakannya kembali sebagai menteri. Tetapi Luhut menolaknya karena ia menjaga etika terhadap Gus Dur. Pada tanggal 31 Desember tahun 2014, Luhut dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan Indonesia yang pertama oleh Presiden Joko Widodo. Pada tanggal 12 Agustus tahun 2015, Luhut ditetapkan oleh Presiden menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sebelum dipindahkan lagi menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada tanggal 27 Juli tahun 2016. Pada tahun 2001, Luhut memiliki ide membangun yayasan dan sekolah untuk masyarakat yang membutuhkan. Lalu bersama istrinya, Devi,
Luhut membuat sebuah yayasan misi sosial, Yayasan DEL, yang bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia Indonesia agar menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Yayasan DEL bergerak di sektor pendidikan, teknologi, kesehatan, dan kemanusiaan dengan membangun panti asuhan. Selain itu, Yayasan DEL juga memberikan program beasiswa tanpa membedakan status maupun golongan. Program pertamanya adalah dengan mendirikan Politeknik Informatika DEL yang kini telah menjadi Institut Teknologi DEL, di tepi Danau Toba. Tepatnya di Sitoluama, Laguboti, Kabupaten Tobasa. Saat ini, AIT DEL telah membuka program studi baru, yaitu S1 Teknik Manajemen Rekayasa, Teknik Bioproses, Sistem Informasi dan Teknik Informatika, serta D3 Teknik Informatika. Institut Teknologi DEL ditujukan untuk anak berbakat dan dari keluarga tidak mampu Indonesia. Sejak didirikan, Institut Teknologi DEL bekerja sama dengan ITB Bandung, NIT India, dan Wollongong University Australia. Luhut juga mendirikan Yayasan Luhur Bakti Pertiwi yang telah melahirkan 250 alumni generasi muda berjiwa pemimpin berintegritas tinggi dari 23 provinsi. Selain itu, Luhut juga mendirikan Yayasan Lingkar Bina Prakarsa sebagai lembaga independen dan non-partisan untuk menjadi pusat studi kebijakan dan pendampingan strategis.